Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Abdul Majid Hanafi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka Jakarta. Kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah jaringan, yang dimana kita diberikan tugas praktek untuk ada 4 soal di sini. Yang pertama ada kita disuruh buat topologi ya. Mungkin ya teman-teman bisa baca untuk soal-soalnya. Langsung saja kita coba untuk praktek. Yang pertama itu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke. Jadi di sini kita akan butuh 4 komputer, yang dimana 4 komputer ini akan saling terhubung menggunakan switch. Untuk switchnya itu kita akan menggunakan switch um, U950. Nah, nah, di sini ada tombol seperti petir. Eh, Jika teman-teman tidak tahu kabel apa yang akan digunakan pada setiap perangkat, teman-teman bisa menggunakan icon ini atau menu ini. Jadi dia akan otomatis eh, menentukan kabel apa yang bisa digunakan antar perangkat. Ya, seperti ini. Nah, jadi di sini kita punya 4 PC yang saling terhubung dengan perantara switch. Oke, ini saya kasih PC satu. Oke, nah di sini eh, untuk menghubungkan di setiap komputer ini bisa saling berkomunikasi, di sini kita bisa menambahkan IP konfigurasi yang dimana kita akan memberikan IP di setiap PC atau perangkat yang akan berkomunikasi. Sini saya akan berikan IP-nya itu 192.168.1.10, yang dimana subnetnya itu ada di 255.255.255.0. Terus PC kedua begitu, dan sampai PC keempat. Nah, setelah teman-teman menambahkan IP address dan juga subnetnya, em, teman-teman bisa langsung mencoba untuk ping antar perangkat, yang dimana tadi kita sudah menambahkan IP konfigurasi dari masing-masing PC ya. Jadi saya beri contoh, di sini teman-teman bisa langsung ke menu command prompt dan ketik ping dan IP berapa atau PC berapa yang teman-teman ingin coba koneksi. Saya ambil contoh ini PC ketiga. Dari PC satu dia akan mencoba ping IP ke PC ketiga. Nah, di sini dia ini tandanya berarti dia terhubung dengan PC ketiga. Begitupun sebaliknya, teman-teman juga bisa ngetes jika kalau misalnya ada eh, dari perangkat PC 3, teman-teman ingin ngeping ke PC satu, teman-teman juga bisa menuliskan ping berserta dengan IP-nya.
Oh maaf, naiknya berapa? Seperti ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang soal nomor satu. Jadi kita sudah sukses untuk mencoba mengkoneksikan antara PC, yang dimana kita bisa saling ping IP dari masing-masing eh, komputer, ya. Oke, ini saya coba juga tes. Empat. Nah, jadi kurang lebih untuk nomor satu itu seperti itu. Kita lanjut ke nomor dua, yang dimana kita diminta untuk membuat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, ini konsepnya kurang lebih sama dengan topologi yang nomor satu, ya dimana kita hanya perlu menambahkan perangkat server. Menambahkan server. Saya coba rename dulu. Nah, di sini mungkin saya akan menggunakan perangkat server ini untuk dijadikan server HTTP ya, sesuai dengan soal yang diminta. Server HTTP. Oke, kita akan melakukan hal yang sama. Untuk menghubungkannya, kita menggunakan icon ini. Kemudian, di sini teman-teman harus menyalakan eh, apa namanya ini ya. eh, Pastikan ini dalam kondisi on. Kemudian di setiap perangkat ini kita coba ganti untuk IP-nya biar berbeda dari soal nomor satu. 20 ini 40 dan ini 30. Oke. Lalu eh bentar, pastikan semua komputer sudah ada servernya. Oke. Nah, nggak salah di sini juga perlu ditambahkan sebentar. Kalau perlu ditambahkan, saya ingat-ingat dulu. Oh iya, mungkin di server juga kita perlu tambahkan IP address ya. Jadi dari setiap PC itu bisa langsung ping ke IP-nya server. Kita coba di sini kita coba ping IP server yang dimana tadi saya set 192.168.1.100. Nah, di sini eh, ternyata bisa di ping karena eh, dari PC satu itu terkoneksi langsung melewati switch ya, teman-teman. Jadi begitupun semua PC
seharusnya itu sudah bisa terkoneksi jika IP dari server dilakukan ping di setiap PC atau di setiap komputer. Oke, yang terakhir PC 3. Terus, oke, jadi semua PC yang kita buat yang ada di sini, maaf, di topologi ini sudah terhubung semua. Dalam artian dari setiap PC ini sudah bisa melakukan ping IP dari server HTTP yang sudah kita buat. Jadi untuk soal nomor 2 ini sudah memenuhi bahwasanya semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya ya. Itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Oh iya, saya kelewatan untuk nomor 2 ini. Selain mengetes menggunakan ping dari terminal, teman-teman perlu mengetes dari browser. Jadi IP IP server itu tadi kita tambahkan HTTP agar bisa di-open di browser. Nah, jika teman-teman melakukan tes HTTP, tandanya jika terhubung ke server itu akan seperti ini ya tampilannya. Itu pun kita coba ke setiap PC eh, yang ada di topologi ini. Oke, bisa. Ups. HTTP 92 168 100 habis itu Windows. Nah, jadi untuk nomor 2 tadi, jika teman-teman ingin memastikan lagi, itu bisa mengakses lewat browser tadi. Yang kedua adalah melakukan ping IP lewat command line-nya, command prompt. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini kurang lebih sama dengan topologi yang nomor 2. Kita hanya perlu menambahkan untuk satu server lagi, yaitu server DNS ya. Ini isi DNS klien. Kita tambahkan lagi satu perangkat servernya. Ini kita tulis untuk server DNS ya. Oke, kita coba hubungan lagi. Caranya sama. Oke, di sini teman-teman perlu menyeting lagi. Eh, kita buat IP yang berbeda dari sebelumnya. Ini 2.
Kita hanya ganti IP pada setelah 162 ya. Ya, 168. Maaf. Oke, di sini. Ops. 1262. 68. Di sini 628. Oke. Jadi satu DNS, satu switch, satu server HTTP, DNS. Oke. Mungkin yang di DNS juga kita perlu menambahkan IP-nya juga, IP konfigurasinya. Sini saya menggunakan 1.2 untuk konfigurasinya. Lalu jangan lupa untuk yang server DNS pada menu service, teman-teman klik DNS itu ini yang tadinya off harus di-on-kan dulu. Kemudian kita tambahkan mungkin satu domain yaitu ilkom.com yang dimana kita tambahkan IP dari eh, server HTTP ya. 192.168.1.100. Kita tambahkan add. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah tertambah. Terus eh, yang di HTTP tadi kita juga cek apakah sudah on, udah. Kemudian pada semua PC, di sini kan teman-teman jika buka IP config, di sini ada DNS server. Nah, teman-teman jangan lupa tambahkan untuk DNS servernya sesuai dengan IP server DNS yang sudah kita konfigurasi tadi, yaitu 1.2. Teman-teman tambahkan di semua PC agar bisa saling terkoneksi atau saling bisa komunikasi ya. Oke, 92, 168, 1.2. 1.2, 1.8, 1.2. Oke, ada. Kemudian kita coba untuk eh, melakukan pengujian yang dimana karena kita mempunyai dua server, kita perlu mengetes apakah di setiap PC klien ini bisa terhubung ke server HTTP dan server DNS. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama untuk mengetesnya menggunakan ping. Kemudian teman-teman tuliskan IP dari setiap servernya. Contoh ini ada server DNS. Saya akan coba ping apakah bisa. Kalau belum bisa berarti ada konfigurasi yang tidak benar. Coba kita cek DNS, DNS konfigurasi 111. Mhm. 100 DNS on. Oke, server konfigurasi 100. Switch. Oke, switch tidak ada masalah. Sebentar ya, teman-teman. 8 sampai 2. Mhm. Bisa. Status timeout. Oke. Sini mungkin ada kesalahan yang dimana dari PC 1 itu tidak bisa melakukan ping.
Oh, coba saya ganti ke eh, saya coba ganti subnet yang sama. Ops. Oke. Eh, jadi di sini saya melakukan kesalahan ya lebih tepatnya teman-teman. Di sini saya kan tadi seharusnya jika ingin menggunakan IP apa sebutannya ya? Oktan ketiga atau apa? Ya mungkin nanti saya riset lagi. Intinya yang angka setelah titik kedua ini, jika teman-teman ingin mengubah, misal yang tadi saya lakukan adalah dua, maka teman-teman juga harus eh, membuat di servernya itu IP-nya sama dalam artian 3 oktan ini itu harus sama biar bisa saling komunikasi. Kenapa? Karena ini menandakan bahwasanya kalau misalnya di PC itu satu, sedangkan di server dua, itu berarti mereka sudah beda oktan atau subnet ya. Saya kurang kurang ini. Nanti saya cari lagi. Kurang mengerti juga karena baru memahami lagi untuk materi itu. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman. Di sini kita coba tes untuk ping ke server HTTP bisa, lalu kita coba ke server DNS juga bisa ya teman-teman. Oke, tadi kan kita sempat melakukan menambahkan eh, semacam domain ya untuk DNS-nya di server DNS. Kita juga bisa melakukan tes sama seperti soal nomor 2 yaitu menggunakan HTTP. Tapi di sini kita bisa menggunakan ilkom.com karena ilkom.com ini sudah kita daftarkan pada server DNS-nya gitu. Nah, hal serupa juga bisa dilakukan di setiap PC karena masing-masing PC itu sudah bisa terhubung ke server DNS maupun server HTTP. Betul. Ya, jadi untuk nomor 3 ini eh, mereka dari 4 PC ini mereka sudah bisa mengakses DNS server yang sudah kita konfigurasi tadi. Kurang lebih begitu ya, teman-teman. eh Lanjut untuk soal terakhir nomor 4 itu kita di sini kita bisa melihat bahwasannya sudah ada topologi. Kita coba buat untuk topologi ini. Kita buat baru saja. Jadi di sini eh, ada satu PC dan juga satu PC lagi di sini. Kemudian ada 3 server. Kemudian di sini ada switch. Switchnya kita pakai yang sama 2950. Ops. Ya, 2950 24. Kemudian di tengahnya kita akan menggunakan router. Routernya 1841. Oke. Nah, di sini eh, saya akan namakan juga di sini ada PC Hasbi 1. Ops, sudah ada PC klien 11. Nah, di sini PC
klien 12. Di sini kita untuk server HTTP. Di sini untuk server eh, oh salah, tidak ada HTTP ya. Berarti di sini DNS server ya. DNS server. Kemudian ini itu ilkom ya. Ilkom. Ilkom.com duplicate name. Oke. Server ilkom.com. Terus ini server apa? Eh, pendilkom.com. Oke, saya coba koneksikan dulu antar perangkat. Bentar. Nah, sini kita ada dua eh, ini ya, yang saling terhubung melewati router, dua blok. Oke. Nah, di sini saya akan coba untuk menambahkan IP-nya itu sesuai dengan bloknya, blok yang bawah sama blok yang atas. Nah, di sini untuk yang blok yang bawah itu akan saya gunakan untuk IP-nya itu 192.168.20, sedangkan yang atas itu 168.10. Oke, saya coba konfigurasi dulu untuk setiap ininya. Bentar, ini kan saya buat 120, 68, 20.10. Oke, yang ini saya konfigurasikan untuk 192.168.20.20. Oke, lalu yang di sini itu akan saya konfigurasikan itu titik 10, 10.10. Kemudian begitu pun dengan servernya, ini server DNS. Saya gunakan 10.20. Terus untuk ilkomnya itu 10.30. Oke. Lalu eh, kita akan konfigurasi dulu untuk routernya karena masing-masing ini adalah jalur, ada dua jalur, yaitu interface eh, 0/0 sama interface 0/1. Jika teman-teman ingin mengkonfigurasi secara CLI, itu bisa teman-teman eh, tinggal konfigurasikan saja eh, perintah-perintahnya. Cuman di sini saya akan menggunakan untuk config secara GUI ya, GUI bisa disebutnya. Jadi di sini untuk yang bawah itu karena tadi kita sudah tentukan 20 168.20, maka saya di sini juga akan menggunakan 168.20.1 ya. Oke. Yang kedua ini juga kita konfigurasikan itu 10.1. Oke. Lalu eh, kita juga akan konfigurasi untuk DNS server sama seperti soal nomor 3 yang dimana eh, kita perlu mengaktifkan DNS, kemudian kita mendaftarkan eh, domain dari setiap server, yaitu server ilkom.com sama server bendilkom.com. Oke, sini saya .com. IP-nya itu gunakan IP yang tadi kita sudah konfigurasi ya. 20.20 10.20 30 at yang pendilkom.com.
itu 192.168 titik eh, apa tadi ya, 20.20. Oke, kita make surein lagi apakah sudah benar. Untuk DNS-nya ini tadi 10.30 yang Ilkom, dengan yang ini itu 20.20. Oke, selanjutnya di setiap Ilkom pastikan juga setiap server domain yaitu Ilkom dan Pendilkom itu sama, HTTP harus dalam kondisi on. Ini sudah on, ini juga sudah on. Nah, kemudian eh, PC 11 dan PC 12 itu karena tadi sudah eh, apa namanya, DNS servernya sudah dikonfigurasi, maka teman-teman perlu menambahkannya yaitu 192.168.10.20 ya. Oke, terus default gateway karena di sini tadi kita sudah konfigurasi router yang dimana konfigurasi interface 0/1 itu 10.1 dan interface 0/0 itu 20.1, maka karena PC 12 itu berada di jalur interface 0/1, maka di sini kita perlu menambahkan IP tersebut biar bisa saling terkoneksi dengan PC seberangnya atau lebih tepatnya PC klien 11. Di sini juga sama, tadi kita sudah konfigurasi DNS servernya 20, kemudian untuk gateway-nya itu teman-teman juga setting juga 20.1. Oke. Kita coba tes untuk ping ke PC 12 yang dimana tadi IP-nya adalah 192.168 20.10. Nah, jadi sudah terkoneksi ya teman-teman. Dia bisa berkomunikasi dengan klien 12, PC klien 12. Kita coba juga untuk dari PC 12 ping 192.168 20.10. Sepertinya ada kesalahan di sini. Timeout. Oke, kita coba cek apa yang terjadi. 20.10, 20.10, 10, 8, 10. 168, 20, 20, 10. Bentar. Oh, sebentar. Sebenarnya saya, oh, yang tadi belum terkoneksi ternyata. Ternyata itu IP-nya sendiri. Oke, kita coba tracing eh, apa yang terjadi. Oke, oke, oke. Koneksi, ping desktop, cek dulu. Oh, gateway-nya mungkin kita coba komunikasikan. Oh, maaf. Terus yang HTTP ini kita coba komunikasikan juga. Oke, sini juga kita coba komunikasikan. Oh, titik satu. Oke, coba lagi untuk ping dari sini berarti 20.10. Oh, sepertinya ada konfigurasi yang terlewat mungkin. Eh, coba saya analisa dulu. Tidak mau terkoneksi.
Hmm, terus 10 dan S1 itu 20, 20, 30, dan S1 udah 20, 10 dipakai 2 ini 10, 10, terus eh itu 10, 10, 10, 30, 10, 10, 10, 20, 20. Oke, di sini juga udah, di sini juga udah. Kita coba routernya, kita coba konfigurasi secara command prompt ya. Oh, apa ini? Apakah ada masalah dengan routernya? Kita coba ganti routernya. Eh 18 ya 1. Oke, CLI, processing. Oke, yes, yes. Hostname, default, script. Saya tidak tahu ini kenapa CLI-nya. Coba kita eh, coba lagi, coba konfigurasi ulang. Boleh, oke, sempat satu benar sih. Hmm, tapi kenapa tidak mau terkoneksi dia? Karena teman-teman, sepertinya ini ada mungkin saya ada yang kurang, tapi masih saya cari kenapanya. Itu dari sisi routernya ya. Kenapa routernya tidak mau coba cari ChatGPT ya. Oh, maaf, enable. Coba configuration terminal. Habis itu IP address. Oh, interface pas 010. Sini kita coba konfigurasi dari sini.
titik 10 ya, 10.1, 255, 255 titik 0. Oke, no shutdown. Oke, exit. Terus kita interface lagi untuk pas Ethernet 1, IP address 192.168.20.1, kemudian 255, 255, 255, 255 Oke, no shutdown. Oke, no shutdown. Oke, nah, eh kenapa tidak bisa? Saya baru ingat ternyata kita perlu komen untuk mengkonfigurasinya, yaitu no shutdown di sini. Jadi, eh jadi kita perlu ini, komen ini. Jadi kita melakukan konfigurasi IP lagi dengan subnetnya 255, 255, 255, 255.0. Lalu kita melakukan no shutdown. Nah, kita coba lagi untuk ping karena di sini indikasi sudah hijau, seharusnya sudah bisa untuk ping antar antar klien. Kita coba cek apakah. Nah, sekarang sudah bisa terhubung dalam artian di soal itu kita diminta untuk mengetes PC 0 ke PC 1, begitu dengan sebaliknya. Ini dari PC 11 yang berarti ini PC 0 dan ini PC 12 yang artinya PC 1. Sudah bisa saling komunikasi. Terus buka untuk web browser, akses welcome dari PC 1 dan welcome pastikan. Oke, jadi kita coba cek untuk di setiap PC itu kita bisa mengakses HTTP domain dari setiap server, yaitu server Ilkom sama Pendilkom ya. Ini sudah bisa. Kalau kita coba Pendilkom, ini stop, kita close lagi. Sorry. Sini http pendilkom.com. Nah, untuk PC 1 sudah bisa. Kemudian yang PC 0 wilcom.com bisa. Kemudian kita tes lagi untuk yang pendilkom. Oke, jadi untuk 4 kriteria ini kita sudah bisa melakukan pengetesan, yaitu dari PC 0 dan PC 1 itu bisa saling komunikasi, dalam artian sudah bisa melakukan ping IP dari setiap PC, baik PC 0 atau PC 1. Yang selanjutnya adalah mengakses ilkom.com dan pendilkom.com dari PC 0 dan PC 1, dan itu sudah bisa dilakukan semua ya teman-teman. Jadi nomor 4 itu sudah bisa dibilang kita sukses untuk membuat topologinya. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk tugas 3, yang dimana tadi kita sudah buat 4 ya, kurang lebih 4 topologi. Yang pertama adalah kita membuat simple topologi 4 PC yang terhubung melalui switch. Yang kedua adalah membuat eh, 4 PC terhubung dengan server HTTP melewati switch. Soal nomor 3 itu 4 PC. 4 PC itu terhubung dengan server DNS dan server HTTP melalui switch. Dan yang terakhir itu topologi yang eh, diminta untuk kita tes agar bisa saling terkoneksi gitu aja. Jadi kurang begitu untuk tugas 3 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penjelasan ataupun materi yang mungkin eh, ada yang kurang tepat dalam penjelasan saya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.